Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semoga senantiasa kalian di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kalian dalam keadaan sehat walafiat, karena setelah kenikmatan berupa iman, ilmu, dan Islam, ya, maka kenikmatan kesehatan adalah hal yang utama. Dan kita memohon agar Allah senantiasa memberikan kita kesehatan yang prima. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menjaga tubuh yang sudah Allah amanahkan kepada kita jaga, kita rawat agar tubuh ini tidak sakit, ya, tidak sampai mengakibatkan kelainan baik pada anggota tubuh, ya, dan juga hati. Oleh karena itu, ya, teruslah kita berikhtiar, ya, diantaranya nih Bapak minum kunyit asam, ya, bagus buat pencernaan dan lain sebagainya. Kalian juga bisa minta dibuatkan oleh umi kalian, ya. Ya, baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kemuliaan seorang muslim. Pada pembahasan yang lalu, kesimpulannya adalah bahwa orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan di akhir pembahasan bahwasanya seorang muslim pasti akan diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita jika Allah telah memberikan ujian, ya, dan juga cobaan kepada kita? Di sini di buku kalian di halaman 58, ya, disampaikan bahwa hendaklah bagi setiap kita agar bersabar terhadap segala ujian dan cobaan. Apa itu sabar? Sabar di buku kalian artinya bertahan dalam menjalani ujian, baik yang disenangi maupun yang tidak disenangi. Sabar merupakan salah satu sifat mulia dan akhlak utama yang dibutuhkan setiap muslim dalam menjalani hidup di dunia. Jadi disampaikan di sini bahwa ujian itu bisa berupa kesenangan dan juga sesuatu yang tidak disenangi, ya. Jadi jika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, maka kita bersyukur. Jika kita mendapatkan kesusahan, ya, maka hendaknya kita bersabar. Dan jika kita melakukan dosa dan maksiat, maka hendaknya kita istighfar. Nah, kemudian Allah juga sampaikan di dalam firman-Nya bahwa sifat sabar itu dapat menolong orang yang ditimpa musibah, ya. Di antaranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, ya, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah, ya, dengan sabar dan sholat. Minta tolong kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada kuburan, ya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu pada ketukan yang pertama nih, ya. Jadi kalau kita pas dapat ujian, ya, kita lagi anteng-anteng duduk, ya, tiba-tiba ada teman kita yang bilang atau menjelek-jelekan kita, maka kita bersabar pada saat itu. Bukan sudah berhari-hari berlalu kita baru sabar, bukan, ya. Begitu juga, ya, ketika kita ada ditimpa musibah, ya, qadarullah misalnya, maka pada saat kita ditimpa musibah itu waktu kita untuk bersabar, bukan kita menangis, meronta-ronta, ngamuk-ngamuk, ya. Setelah 5 hari baru kita udah deh, kalau begitu saya bersabar aja. Nah, ini bukan sabar yang tepat. Oleh karena itu, nah, di sini di buku kalian juga disampaikan sikap orang yang beriman jika mendapat musibah adalah husnuzon. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Kenapa sih kalau ujian menimpa aku saja? Nah, ini nggak boleh, ya. Bahwa sebenarnya dengan ujian, ya, dengan cobaan itu akan mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Allah telah memberikan ujian yang sangat besar kepada para nabi, ya. Jadi semakin
Jadi ujian berupa cobaan juga ya, itu bertingkat-tingkat ya, tergantung dari kadar keimanan kita. Semakin keimanan kita ini semakin besar ya, semakin kuat, maka semakin besar dan semakin kuat pula nilai atau kadar dari ujian dan cobaan itu. Jadi berbeda dengan kita ya. Kalau para nabi adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih, Allah punya hak ya. Allah memilih para hambanya ya yang menjadi nabi, kemudian Allah uji mereka ya, seperti kisah Nabi yang puluhan tahun dia mendapatkan musibah penyakit kulit ya. Begitu juga dengan yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik menimpa dirinya, keluarganya ya, dan juga kawan-kawannya yaitu para sahabat. Dan ujian bagi mereka mereka hadapi, dan mereka sukses ya menghadapi ujian dan cobaan, dan Allah mengangkat derajat mereka ke surga yang paling tinggi ya. Kemudian Allah ya, jadi tidak boleh kita bersuuzon, berburuk sangka, tapi hendaklah kita husnuzon. Ya, pasti segala sesuatu ada hikmahnya. Di balik musibah ya, di balik cobaan, maka itu ada hikmahnya. Nah, ini dia nih. Jadi ujian itu bukan hanya berupa kesusahan saja ya, tapi juga ada kenikmatan. Jangan sampai kita lengah ketika kita mendapatkan ujian berupa kesenangan. Karena Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un ya. Kami berikan ujian berupa keburukan dan juga berupa kebaikan, dan kepadanya kami akan kembali ya. Jadi ujian ada berupa kesenangan, seperti kalian naik kelas ya, diberi uang, diberi hadiah, kemudian mendapat teman yang baik, mendapat guru yang baik ya, itu adalah ujian berupa kesenangan. Kira-kira kalian lengah nggak nih? Kalian kufur nggak nih terhadap nikmat Allah nih, nggak mau bersyukur nih ya? Padahal Allah nyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid ya. Allah katakan, barang siapa yang bersyukur kepadaku ya, siapa yang bersyukur kepadaku maka akan aku tambahkan nikmatnya, dan jika ia kufur terhadap nikmat Allah, maka dia sungguhnya ya siksa Allah itu sangat pedih. Dan sekali lagi bahwa ketika kita mendapatkan ujian berupa kesenangan, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kita mendapatkan harta yang melimpah ya, orang tua yang baik, itu juga termasuk adalah ujian ya. Ataupun kita nanti kalau sudah besar ya, berkeluarga, punya anak ya, punya anak juga merupakan ujian bagi kita. Apakah nanti anak kita akan menjadi musuh kita di akhirat? Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullah khairun wa laysa dak li ahadin illa lil mu'minin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu sarra'u sabara fakana khairan lah. Jadi sungguh menakjubkan ya urusannya seorang mukmin. Segala sesuatunya mengandung kebaikan bagi dirinya. Yang demikian itu tidak ditemukan kecuali bagi orang yang beriman. Jika ia diberi kelapangan, diberi kenikmatan, dia bersyukur. Dan syukur itu adalah kebaikan bagi dirinya ya. Dan jika ditimpa kesulitan, kesusahan, maka dia bersabar. Dan dengan kesabaran itu adalah kebaikan bagi dirinya. Sahih riwayat Muslim dan Ahmad. Jadi diulangi lagi bahwa ujian ya bisa berupa kesenangan ya, kemudian juga kedua, ujian bisa berupa kesusahan ya, kepahitan, orang tua sakit, orang tua tidak bisa mencari nafkah sehingga berdampak kepada ya berkurangnya uang jajan kalian. Nah itu. Kemudian juga mungkin yang tadinya makannya sehari-hari 3 kali, dia hanya 2 kali ya, atau bahkan mungkin
sepanjang ada saum sunnah, dia saum sunnah, ya, bukan karena semata-mata ingin melaksanakan sunnah Rasulullah, tapi memang tidak ada makanan, ya, tidak mengapa. Seperti Rasulullah juga dulu, ya, tidak didapatinya makanan, maka dia pada hari itu saum, ya. Jadi seorang muslim juga ketika menghadapi segala sesuatu maka bertindak berhati-hati dan tidak tergesa-gesa ketika menghadapi ujian, cobaan atau masalah, ya, agar nantinya tidak terjadi penyesalan. Jadi kadang ada orang yang ketika ditimpa ujian, ditimpa musibah, dia melakukan hal yang melanggar syariat, ya. Ada yang sampai bunuh diri, naudzubillah min dzalik, ya. Ada yang sampai mungkin karena dia menghadapi masalah dengan ustadznya di pesantren, dia kabur, ya. Ada yang seperti itu. Ini bukan pribadi anak yang soleh, ya. Kalau anak yang soleh itu menghadapi segala sesuatu, ya, itu dengan gentle, ya, dengan jantan, hadapi permasalahan, jangan kabur, ya, dari masalah. Dan jangan sampai kita melakukan tadi, ya, segala sesuatu dengan tergesa-gesa, karena itu adalah salah satu sifat buruk syaitan, istijal, ya. Rasulullah SAW, al-ajalatu minasyaiton, ketergesa-gesaan datangnya dari syaitan. Dan alhamdulillah, ini pembahasan kita pada hari ini. Bapak berharap, ya, ada di antara kalian yang mampu melanjutkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di mana pada saat ini atau kemarin, ya, kita mendapatkan kabar duka, ya, kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah berduka atas wafatnya murid terbaik Syekh Al-Albani rahimahullah, yang juga wafat pada tahun 1900-an, 1990-an, yaitu murid beliau yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya. Kemarin wafat karena penyakit corona, ya. Ya, padahal beliau sudah melakukan segala macam protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian memakai masker, menjaga jarak, ya. Tapi begitulah yang namanya takdir, ya. Pasti semua akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Sesungguhnya bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan ini adalah musibah yang sangat besar bagi kaum muslimin, ya. Mungkin akan sulit mencetak kembali orang, ya, atau mencetak anak-anak, ya, yang tumbuh seperti Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Tapi mudah-mudahan, ya, kalian bisa melanjutkan perjuangan dan dakwah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Oleh karena itu Bapak sih berharap ada satulah minimal dari kalian yang bisa menjadi dai. Karena apa? Karena kaum muslimin pada saat ini berada di dalam kebodohan, kejahilan terhadap agama Islam ini, dan juga kemalasan untuk menuntut ilmu, ya. Sehingga kalian yang sudah diberikan kesempatan, ya, untuk menikmati ilmu agama di sekolah SDT Syafi'i, mudah-mudahan akan berbekas di kemudian hari kalian beranjak dewasa dan memahami bahwa pentingnya dakwah, ya, dakwah mensiarkan agama Islam yang sahih, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan dengan pemahaman para sahabat. Baik, mari kita tutup. Sekali lagi Bapak pesankan agar kita selalu menjaga kesehatan dengan beberapa ikhtiar, diantaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memohon agar diberikan kesehatan yang prima, dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya, dan juga melakukan ikhtiar seperti olahraga, minum minuman yang bergizi atau makan makanan bergizi, ya. Kemudian mewaspadai adanya virus, seperti menjauhi orang yang terkena virus, ya, seperti flu dan lain-lain. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kalian yang telah menyimak pembahasan Bapak ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya minimal bagi Bapak ya, dan tentu Bapak berharap ada juga manfaatnya untuk kalian semua dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa menjadi pribadi yang sabar ya, sehingga dengan segala macam proses ujian cobaan di dalam kehidupan ini bisa kita lampaui ya, bisa kita hadapi, baik kalian yang pada saat ini masih duduk di sekolah dasar ya, maupun nanti hingga kita diangkat ya, dimatikan oleh Allah sebagaimana ya orang-orang sebelum kita yang dimatikan oleh Allah. Dan kita selalu senantiasa untuk ingat kepada Allah. Kenapa? Ya seperti tadi ya, bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Dan waktu kita di dunia hanya sementara saja, dan satu persatu akan Allah panggil. Namun tergantung nanti amal kita bagaimana ya, iman kita bagaimana, akhlak kita bagaimana, Allah akan catat itu. Oleh karena itu mudah-mudahan kalian senantiasa ya, Bapak akan doakan kalian menjadi anak-anak yang soleh, dan juga bagi yang akhwat ya menjadi anak-anak yang solehah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.